Ini bukan soal seberapa gagahnya kita menghadapi gunung atau alam, tapi soal bagaimana kita beradaptasi dengan makhluk lainnya yang mungkin punya bahasa yang lain daripada kita. Di usia kami, alasan kami pergi ke alam bukan untuk kuat-kuatan atau gagah-gagahan, tapi yang lebih penting adalah untuk mengenal diri sendiri. Disinilah, di tempat ini kami bertemu satu sama lain. Ya mungkin kami sudah berteman hampir 30 tahun lebih. Dari kami masih kecil sampai kami masing-masing sudah punya anak kecil. Lucu ya. Soal hobi, pergi ke alam, kita semua sama-sama punya hobi yang sama, menginap di alam. Gak apa-apa kan lu di mobil. Gak ikut. Dia diajak ke atas. Satu persatu dari kita akhirnya tiba juga, dan kita langsung saja bergegas untuk berangkat ke Gunung Butik hari ini. Bagi kami momen ini sangatlah spesial. Di tengah kesibukan kita bekerja, berkeluarga, masing-masing punya rutinitasnya masing-masing. Ya, menentukan waktu dan segalanya menjadi taruhan yang penting. Wajar saja kami sangat terlihat bahagia hari ini. 4 bulan lamanya kita menyusun rencana untuk bisa pergi bersama. Lokasi yang kami pilih adalah Gunung Butik karena tidak jauh dari rumah kami. Selain itu, tidak juga terlalu tinggi. Maklum saja, kami semua sudah lama tidak pergi ke gunung. Saya ingat betul pertama kali saya berangkat ke gunung bersama mereka. Itu adalah ke Gunung Gede. Ya, pada waktu itu tahun 2002. Sangat lama sekali ya. 22 tahun lamanya. 23 tahun. Kami pergi ke gunung untuk bersyukur dan menikmati, bukan untuk menunjukkan sudah seberapa tinggi gunung yang kami daki. Dan yang lebih penting lagi, mendapatkan izin dari anak dan istri. Kalau tidak, semuanya hanya akan menjadi mimpi. Nyampe, break dulu Di pos di base camp. di apa namanya? Selatan Cikoler. Kolecer. Enggak, parkir mobil. Oh, di Base camp. Oh iya, si Maxi. Maksi, sarapan dulu, ngopi dulu. Terus kita stretching, Asik. enak, langsung start. Jadi kita nggak pakai target waktu, bebas, free, sabep, nah, Seliu-seliu aja kan. santai. Tanya mendampingi adik-adik. Yang dinanti-nanti hari ini, Asik. udah berapa bulan kan? Akhirnya kesampaian, mudah-mudahan lancar. Amin. Ternyata benar ya, memiliki teman yang paham dengan alur hidup kita, jatuh bangunnya kita, itu tidak kalah indahnya dengan anugerah alam lainnya. Luar biasa. Kurang lebih butuh waktu 2 jam yang kita tempuh untuk sampai ke base camp atau parkiran Gunung Butik. Ya, ditemani canda tawa, senda gurau, ceng-cengan, ledekan, seru. Dan akhirnya kita sampai juga di sana. Cukup banyak barang yang kami bawa karena memang kami berniat untuk menginap 1 malam di Bukit Kolecer. Baru esok paginya kita akan menanjak ke puncak Gunung Butik. Sambil menunggu pesanan kopi hitam kami jadi, saya iseng-iseng merekam aktivitas di sekitar parkiran dan pos Simaksi Gunung Butik. Banyak juga loh pendaki-pendaki TikTok lainnya. Kalau kami sepertinya tidak kuat kalau harus TikTok.
Pulang nggak? Enggak teh. Terima kasih. Terima kasih ya, teh. Nah, Pak Arif lah yang mengurus segalanya, dari pendaftaran, registrasi, pembayaran, dan lain-lain. Kami punya tugas masing-masing, dan tugas saya merekam perjalanan ini. Berapa dikit? Iya, sepi emang. Apaan? Bagaimana? Ada 2 jalur, hijau sama biru. Kalau hijau peminatnya dikit. Sebelum berangkat tidak lupa kami berdoa lagi, berdoa, dan terus berdoa tidak pernah berhenti. Ya, Orang-orang di sekitar sini ramah-ramah. Kami sering sekali tegur sapa satu sama lain. Padahal kami tidak kenal dengan mereka. Ya, mungkin inilah yang disebut wajah Indonesia asli. Ramah dan baik hati. Baru saja keluar dari Gapura Base Camp Gunung Butik, kami sudah disuguhkan oleh tanjakan, dan tanjakan lagi. masih lumayan ya. Pak Arif. Ya. Pak Wono. Yap. Pak Jaya. Ini adalah area dekat Gapura masuk kawasan Gunung Butik dan Bukit Kolecer. Ya, banyak jajanan, banyak orang jualan, dan bahkan saya disapa dengan Iya. baik oleh warga yang sedang ngopi santai di sana. Lagi nyantai nih. Ya lagi nyantai. Mau naik Pak? Iya, mau ke mana? Gunung Butik. Butik yang ngecamp. Iya, ngecamp. Ayo, A. Yuk, terima kasih. Iya. Tuh, betul kan warga di sini ramah-ramah? Saya sudah disapa lebih dari 3 orang dan berbincang sedikit dengan mereka. Setelah berfoto, kami merapikan keril teman kami masing-masing. Lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan. Baru awal kami sudah disambut oleh pemandangan persawahan dengan latar gunung-gunung yang indah. Desa yang sangat menenangkan. Di persimpangan kami bertemu dengan 2 orang adik-adik perempuan yang kami jumpai juga tadi di parkiran. Sampai kami di pos bayangan sebelum pos 1. Kami terasa sangat ngos-ngosan. Panasnya juga bikin kami semakin kekurangan energi. Tapi tidak apa, perjalanan harus tetap kami lanjutkan karena memang ini yang kami inginkan. Tubuh yang jarang olahraga, aktivitas sehari-hari yang cukup padat, menjadi kambing hitam yang kami salahkan saat kami ngos-ngosan. Padahal kan itu salah kita sendiri. Tapi indahnya pemandangan di pos 1 dan segarnya sembusan angin sepoi-sepoi yang cukup lumayan menghibur kami, menggantikan energi kami yang hilang. Ditambah lagi dengan gula merah yang kami konsumsi sedikit demi sedikit. Relax dulu ya. Naik dulu. Ini adenya dari mana, Dek? Oh, Parung. Parungnya Bogor sana. yang ada pohon gede. Seorang teman mengingatkan agar kita jangan berlama-lama beristirahat. Kita harus terus berjalan, apapun hal rintangan yang ada. Di tengah perjalanan kami beristirahat lagi. Mungkin karena beban yang kami bawa cukup lumayan berat. Ya, memang kalau perlu istirahat ya sudah istirahat. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Gunung Butik, Pak. Wah, Pedas. Pedas. Tidak seperti yang dibayangkan pendaki online ya. pedas manis. Pedas manis. Apalagi bawa ini apa, bawa perabotnya? Iya. Panji. Iya. Oh. Strong. Oke. Gimana Bang Jai?
Mantap ya, udah lama nggak naik kita. Udah nggak deg-deg nggak apa-apa loh. Dengkulnya berasa.